semua, selamat datang di Saipod, sebuah CDR yang akan membahas tentang segala hal tentang psikologi. Dan kali ini kita akan ngomongin tentang tes kepribadian. Karena kali ini ada episode pertama, kita harus kenalan dulu sama teman-teman yang udah in frame, para mahasiswa psikologi Universitas Merdeka Malang. Mulai dari saya, Antonius Fernando Rahyan, dengan NIM belakang 133 dari kelas C, dan juga ada Saya Bagus Rahmat Faizin dengan NIM belakang 116. Saya Jasmine Ega Samanta dengan NIM 130. Saya Cindy Gumiawati Ramadhani dengan NIM 148. Halo, saya Nur Aminah dengan NIM belakang 102. Nah, ngomongin tentang tes kepribadian, pastinya bakal diperlukan di berbagai kesempatan, khususnya penerimaan karyawan. Nah, kemarin ada tes CPNS dan banyak yang gagal di tes kepribadian. Kira-kira apa sih tes kepribadian itu? Jadi, tes kepribadian itu adalah instrumen untuk mengukur ciri-ciri emosional, sikap motivasional, dan hubungan antar pribadi yang dibedakan dari kemampuan yang dimiliki oleh seorang individu. Jadi untuk mengukur apa yang dibedakan antar pribadi dari kemampuan yang mereka miliki. Tapi kalau dilihat-lihat dari berbagai sumber, kelihatannya tes kepribadian itu cukup ribet ya. Mulai dari ada sampai angka, disuruh gambar, mungkin tes lisan juga ada. Sebenarnya apa sih yang termasuk dalam tes kepribadian itu? Jadi tes kepribadian itu sendiri sebenarnya ada dua, Mas. Oh itu. Ada tes kepribadian proyektif dan non proyektif. Tes kepribadian proyektif itu adalah salah satu tes kepribadian yang meminta peserta tes untuk menanggapi stimulus yang diberikan. Apakah tes tersebut ambigu atau tidak? Tujuannya untuk mengungkap pikiran, perasaan, dan motif bawah sadar peserta tes. Tes proyektif itu didasarkan pada asumsi bahwa bagaimana cara seseorang menanggapi stimulus yang ambigu tersebut dapat mengungkapkan sesuatu tentang kepribadian mereka. Misalnya nih, jika seseorang melihat gambar tinta dan mereka menafsirkannya secara, wah, gambar ini ternyata mengancam bawah sadarnya. Hari ini mungkin menimbulkan prasangka bahwa sebenarnya pasien tersebut memiliki kecemasan terhadap masa lalunya gitu. Sedangkan tes kepribadian non proyektif itu menawarkan pendekatan yang lebih objektif dan terstruktur untuk memahami kepribadian. Tes ini biasanya digunakan seperti bidang klinis, konseling, pendidikan, organisasi, dan bisnis. Idealnya, tes ini digunakan bersama dengan metode penilaian lainnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang kepribadian seseorang. Jadi terbagi atas dua ya, tes Iya. proyektif dan juga non proyektif. Betul sekali. Ternyata dikit ya. Karena kalau dilihat di berbagai media itu bermacam-macam variasinya. Seperti yang tadi dibilang di awal, ada yang angka, disuruh gambar, mungkin lisan. Kalau misalnya yang bervariasi itu masuknya kemana? Contoh tes kepribadian memang sangat beragam, tapi masalahnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu tes proyektif dan tes non proyektif. Yang tadi untuk tes proyektif itu sendiri, contohnya ada tes Rorschach, KFDR, KFDS, DEF, PS Study, Holtzman, CAT, M, Warteg, Grafis, Kantosanov, Asosiasi Kata, dan tes TAT. Sedangkan tes non proyektif itu sendiri, contohnya adalah tes MMPA, CPA, PAC, PAY, Woodward, MCMI, 16PF, APPS, TOSDIK, dan tes PRF. Kedengaran cukup rumit ya, ini masuk kepala langsung kayak pusing gitu. Emang tujuannya tes kepribadian itu apa sih, sampai misalnya mulai dari pembagian sampai contoh tes kepribadian itu kedengarannya rumit, kayak masuk kepala langsung nyelekit gitu. Apa sih yang tujuan yang diharapkan dari tes kepribadian sebenarnya? Jadi tujuan dari tes kepribadian yaitu agar kita dapat memahami diri sendiri, meningkatkan kesadaran diri, menetapkan tujuan yang realistis dan dapat tercapai, mengetahui kekuatan dan kelemahan peserta tes, memahami apa yang tes yang disukai dan tidak, membangun hubungan dan membantu orang lain. Banyak juga ya ternyata tujuan dari tes kepribadian itu. Jadi selain tadi yang udah kita bahas, apakah tes kepribadian itu ada kekurangan dan juga kelebihan? Kalau diasumsikan ada, apa kira-kira kekurangan yang dimiliki oleh tes kepribadian serta juga kelebihannya? Ada banget Mas nih Oh, ya. gitu. Jadi kelebihan sama kekurangannya itu, untuk kekurangannya ada ketidakakuratan, ketidakjelasan, stereotip, dan penyalahgunaan ya. Terus untuk kelebihannya, pemahaman diri peserta tes, pengembangan diri peserta tes, hubungan yang lebih baik, dan karir peserta tes kepribadian tersebut. Jadi kalau terdengar rumit, ternyata sepadan ya sama kelebihan dan juga tujuan yang ingin dicapai dari tes kepribadian itu. Jadi kalau harus saya simpulkan, tes kepribadian itu adalah alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur aspek-aspek psikologis peserta tes, seperti preferensi, kecenderungan, dan gaya berpikir. Selain itu, penggunaan tes kepribadian dalam dunia kerja terdapat manfaat yang banyak, signifikan juga seperti misalnya pemahaman yang lebih dalam tentang kapasitas dan kinerja karyawan, dan juga manfaat-manfaat lainnya yang mungkin implisit dari tes kepribadian.
Baiklah, sekian untuk Sepot episode tes kepribadian kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga apa yang telah dibahas di episode kali ini bisa jadi referensi bagi kalian kepada penonton apa itu tes kepribadian. Terima kasih.